Oke, selamat malam semuanya Bapak Ibu yang luar biasa. Malam hari ini kita jumpa lagi dalam Bible Study. Dan malam hari ini dengan tema Mati untuk Hidup. Iya. Yuk kita bersiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini, kesempatan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bisa bersama-sama belajar melalui Bible Study ini. Kiranya Roh-Mu Tuhan mengurapi setiap kami semuanya, taruhkanlah hikmat pengertian bagi kami, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebab itu, dengan kami pengertian, urapi hamba-Mu, Pastor David Chang yang mengajar buat kami semuanya. Berkati teman-teman kami yang saat ini belum sempat bergabung dalam kesibukan ataupun dalam kegiatan apapun saat ini mereka, biar kiranya Roh-Mu juga menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami diisi dengan firman-Mu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dan noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Kau yang membebaskan
bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami yang rindu, kami yang haus, kami yang mencari Engkau, kami yang menantikan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami bersyukur karena melalui Engkau kami telah mati bagi dosa, dan Engkau memberi kami hidup yang baru di dalam anugerah-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu dari Roma pasal 6. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami sungguh mengerti arti mati bagi dosa dan hidup bagi Engkau. Roh Kudus, tuntunlah kami supaya firman yang kami dengar bukan hanya berhenti di sini, tetapi mengubah hidup kami, menuntun langkah kami, dan membuat kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, Roma 6, 7, 8 itu satu paket ya saudara. 6 itu ada orang mengatakan bahwa kalau kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus, boleh dong kita berdosa lagi karena kan tetap kita sudah diselamatkan. Nah, di sini Paulus menjawab tidak. Ya, Roma 7 dikatakan kita kan sudah diselamatkan menurut melalui Yesus Kristus, karena itu kita harus dengan kekuatan sendiri melakukan hukum Taurat. Itu pun salah. Ya, jawabannya dari Roma 8, kita harus diubah natur kita, diubah sifat kita menjadi yang baru. Oke, saya mulai Roma 6 dulu. Selama sidang pengadilan, seorang pengacara sering berdiri dan berkata, "Yang mulia, saya keberatan." Nah, di sini beberapa orang Kristen Roma merasa keberatan ketika mendengar surat Paulus dibacakan. Dan Paulus tampaknya mengantisipasi pemikiran mereka. Dalam Roma 6-8, Paulus membela doktrin pembenaran akan firman, doktrin pembenaran oleh iman. Jadi ini kan sebelumnya Paulus mengatakan bahwa orang dibenarkan oleh iman. Jadi 6-7-8 ada orang keberatan. Ia mengantisipasi 3 keberatan. Yang pertama ini Roma 6, saudara. Jika kasih karunia Allah melimpah ketika kita berdosa, marilah kita terus berbuat dosa supaya kita dapat mengalami lebih banyak kasih karunia. Itu di Roma 6. Yang 2, jika kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, maka kita bebas hidup sesuka kita. Nah, dan terakhir kamu telah menjadikan hukum Allah berdosa. Keberatan-keberatan ini membuktikan bahwa pembacanya tidak memahami hukum maupun kasih karunia. Nah, di sini kita akan belajar hubungan antara hukum dan kasih karunia. Mereka cenderung ekstrim, legalisme di satu sisi dan kebebasan tanpa batas di sisi lain. Jadi, ketika Paulus membela pembenaran, ia juga menjelaskan pengudusan. Jadi, ia menjelaskan bagaimana kita dapat menjalani hidup yang penuh kemenangan, yaitu Roma 6, yaitu kemenangan atas dosa ya saudara. Roma 7 itu kebebasan, tidak dikungkung oleh hukum, dan keamanan Roma 8. Ia menjelaskan hubungan kita dengan daging, hukum Taurat, dan Roh Kudus. Jadi saudara, dalam Roma 6, Paulus memberikan 3 petunjuk untuk meraih kemenangan atas dosa. Wah, ini penting saudara. 3 petunjuk untuk meraih kemenangan atas dosa. Dan untuk itu, pikiran kita harus diubah, hati kita harus diubah, dan kita harus ada kehendak yang diubah. Jadi, yang pertama adalah ketahuilah. No. Yang kedua, memandangnya hati, prinsip, dan menyerahlah melakukan. Ya, di sini adalah pikiran, hati, dan kehendak, yaitu ketahuilah, memandangnya, dan menyerahlah. 3 kata ini ada di firman Tuhan di sini. Nah, ini adalah 3 petunjuk untuk menang atas dosa. Roma 6 ayat 1-10. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu, garis bawahi kata tahukah kamu, bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya?
Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita percaya Yesus, kita diidentifikasi kepada Yesus. Apakah yang Yesus alami akan kita alami. Karena kita tahu, saudara, tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kita juga akan demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Haleluya. Saudara, pertama tahu, Anda harus tahu, saudara. Pengulangan kata mengetahui dalam Roma 6 ayat 3, 6, dan 9 menunjukkan bahwa Paulus ingin kita tahu, memahami doktrin dasar. Kehidupan Kristen bergantung pada pembelajaran Kristen. Kewajiban selalu didasarkan pada doktrin. Jika setan dapat membuat seorang Kristen tetap bodoh, ia dapat membuatnya tidak berdaya. Kebenaran dasar yang diajarkan Paulus adalah identifikasi orang percaya dengan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan. Yesus mati, kita juga mati dalam dosa. Yesus bangkit, kita juga bangkit dalam kemenangan. Yesus naik ke sorga pun kita nanti akan naik ke sorga. Sama seperti kita diidentifikasikan dengan Adam dalam dosa dan penghukuman. Karena Adam berdosa, kita dosa. Adam dihukum, kita dihukum. Demikian pula sekarang kita diidentifikasi dengan Yesus Kristus dalam kebenaran dan pembenaran. Karena itu untuk kita selamat, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pada Roma 5 ayat 12, Paulus beralih dari membahas dosa-dosa ke membahas dosa. Dari tindakan ke prinsip ke buah akar dosa. Jadi Yesus Kristus tidak hanya mati untuk dosa-dosa kita, mencuri, ini itu, tetapi ia juga mati untuk dosa, akar dosa, kesombongan, saudara. Dan kita mati bersamanya. Mungkin Bagan akan menjelaskan kontrasnya dengan lebih baik. Waktu Roma 3 dan Roma 6 ini ada dua bagian. Penggantian, ia mati untukku. Ya, Yesus mati untuk saya. Sekarang diidentifikasi, saya pun harus mati bersamanya. Mati dengan apa? Mati dengan dosa. Jadi dosa kita pun mati, saudara. Ia mati untuk dosa-dosaku, ia mati untuk dosa. Yesus telah membayar hukuman dosa, dan Dia telah mematahkan kuasa dosa yang ada diri saya. Jadi pembenaran kita oleh iman, dan kita yang lakukan adalah pengudusan. Dengan kata lain, pembenaran melalui iman bukanlah sekedar masalah hukum antara aku dan Allah. Itu adalah hubungan yang hidup. Itu adalah pembenaran yang membawa hidup. Jadi bukan masalah saya sudah diselamatkan, bukan. Tetapi itu membawa hubungan yang hidup. Aku berada di dalam Kristus dan diidentifikasi dengan Dia. Karena itu, apapun yang terjadi pada Kristus telah terjadi padaku. Ketika Ia mati di kayu salib untuk membayar dosaku, aku harus mati dalam dosa. Ketika Ia bangkit, aku bangkit di dalam Dia. Sekarang aku duduk bersama Dia di surga. Karena persatuan yang hidup dengan Yesus Kristus ini, orang percaya memiliki hubungan yang sama sekali baru dengan dosa. Nggak mungkin kita sudah diidentifikasi sama Yesus Kristus, kita berbuat dosa lagi. Paling nggak hasrat kita tidak ingin berbuat dosa. Karena Tuhan Yesus telah membeli kita dengan darahnya agar kita lepas dari bos lama kita, yaitu dosa. Ya, udah lepas dari bos lama kita dosa suruh kita melakukan dosa. Sorry, you bukan bos saya lagi, saya tidak mau lakukan. Bisa, kita ada kuasa. Gitu saudara maksudnya ya. Jadi, orang percaya telah mati terhadap dosa. Ilustrasi Paulus adalah baptisan. Baptisan adalah suatu tanda bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup
dengan Yesus Kristus. Kata Yunani tersebut memiliki dua arti dasar. Arti pertama yaitu yang sering orang pakai mencelupkan atau membenamkan, dan arti kiasan diidentifikasi dengan. Artinya disamakan dengan Yesus Kristus. Contoh yang terakhir adalah 1 Korintus 10 ayat 2. Dan mereka semua dibaptiskan kepada Musa di dalam awan dan di dalam laut. Bangsa Israel diidentifikasikan dengan Musa sebagai pemimpin mereka ketika mereka menyeberangi Laut Merah. Tampaknya Paulus memikirkan baik arti harafiah dan kiasan dalam paragraf ini, karena ia menggunakan pengalaman para pembaca tentang baptisan air untuk mengingatkan mereka tentang identifikasi mereka dengan Kristus melalui baptisan Roh Kudus, yaitu dibaptiskan dengan Yesus Kristus. Sama dengan sebab oleh satu roh kita semua dibaptiskan ke dalam satu tubuh. Jadi kita diidentifikasikan di dalam Yesus Kristus, kita aman di dalam Dia. Jadi ada perbedaan antara baptisan air dengan baptisan roh. Ketika seorang percaya kepada Kristus, ia segera dilahirkan ke dalam keluarga Allah dan langsung menerima karunia Roh Kudus. Sebuah ilustrasi yang baik tentang hal ini adalah keluarga Cornelius ketika mereka mendengar Paulus berkhotbah. Ketika orang-orang ini percaya kepada Yesus, mereka segera menerima Roh Kudus. Setelah itu mereka dibaptis. Kata-kata Petrus, barang siapa percaya kepadanya akan menerima pengampunan dosa, memberi mereka janji yang mereka butuhkan. Mereka percaya, mereka diselamatkan. Para sejarawan sepakat bahwa cara baptisan di gereja mula-mula adalah dengan cara dicelupkan. Orang percaya dikuburkan dalam air dan dibangkitkan kembali sebagai gambaran kematian, penguburan, dan kebangkitan. Baptisan dengan cara dicelupkan yang merupakan ilustrasi yang digunakan Paulus dalam Roma 6 menggambarkan identifikasi orang percaya dengan Yesus Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Ini adalah simbol yang lahiriah dari pengalaman yang terjadi di dalam. Paulus tidak mengatakan bahwa pencelupan mereka dalam air menempatkan mereka ke dalam Yesus Kristus, karena itu bukan dicapai dengan air, tetapi dicapai oleh Roh Kudus ketika mereka percaya ada sesuatu di dalam batin. Pembaptisan mereka merupakan gambaran dari apa yang dilakukan di dalam. Roh Kudus mengidentifikasi mereka dengan Yesus Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Ini berarti bahwa orang percaya memiliki hubungan baru dengan dosa. Apa hubungan barunya? Ia mati terhadap dosa. Kenapa? Udah diidentifikasikan dengan Yesus Kristus. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Galatia 2:20. Jika seseorang pemabuk mati, saudara, dia tidak dapat lagi tergoda oleh alkohol karena tubuhnya mati terhadap semua indera fisik. Ia tidak dapat melihat alkohol, tidak dapat mencium alkohol, merasakan alkohol, atau menginginkannya. Di dalam Yesus Kristus kita telah mati terhadap dosa, sehingga kita tidak lagi ingin terus berbuat dosa. Ya. Tetapi kita tidak hanya mati terhadap dosa, kita juga hidup di dalam Kristus. Kita telah dibangkitkan dari kematian dan sekarang berjalan di dalam kuasa kebangkitannya. Kita berjalan dalam kehidupan baru karena kita berbagi hidupnya. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun demikian aku hidup. Saudara, kebenaran rohani yang luar biasa ini diilustrasikan dalam mujizat kebangkitan Lazarus. Ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus telah berada di kubur selama 4 hari. Sehingga tidak ada keraguan tentang kematiannya. Dengan kuasa firman-Nya, Lazarus, keluarlah. Yesus membangkitkan sahabatnya dari antara orang mati. Tetapi ketika Lazarus muncul di pintu kubur, ia terbungkus kain kafan. Maka Yesus memerintahkan, lepaskanlah dia dan biarkan dia pergi. Saudara, Lazarus telah dibangkitkan untuk berjalan dalam hidup yang baru. Dalam Yohanes 12, Lazarus duduk bersama Kristus di meja di dalam persekutuan dengannya. Mati, dia dibangkitkan dari orang mati, dibebaskan untuk berjalan dalam hidup yang baru, kain kafannya dibuka, dan dia duduk bersama Kristus. Jadi semua fakta ini mengilustrasikan kebenaran rohani tentang identifikasi kita dengan Yesus Kristus seperti yang diberikan di dalam Efesus 2 ayat 1-10. Saudara, terlalu banyak orang Kristen adalah orang-orang antara. Mereka hidup di antara Mesir dan Kanaan. Diselamatkan tapi tidak pernah puas. Mereka hidup antara Jumat Agung dan Paskah.
Percaya pada salib tetapi tidak memasuki kuasa dan kemuliaan kebangkitan. Roma 6 ayat 5 menunjukkan bahwa persatuan kita dengan Yesus Kristus menjamin, saudara, menjamin kebangkitan kita di masa depan jika kita mati. Wah, udah enak lah kalau udah dijamin ya. Tetapi Roma 6 ayat 4 mengajarkan bahwa kita berbagi kuasa kebangkitannya hari ini. Karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, arahkanlah hatimu kepada hal-hal yang di atas. Sebab kamu telah mati dan hidupmu sekarang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus Kristus dan telah diidentifikasikan dengan Kristus, arah hati kita pasti kepada hal-hal yang di atas. Anda akan suka baca firman Tuhan, ya, Anda ingin hidup yang kudus, ya. Jelaslah, orang percaya tidak dapat dengan sengaja hidup dalam dosa karena ia memiliki hubungan baru dengan dosa. Udah gak suka lagi sama dosa, ya, karena identifikasinya dengan Yesus Kristus. Maka ketika orang bilang, bukankah kita bebas berbuat dosa karena kasih karunia itu ditambahkan lebih banyak? Oh tidak, karena hubungan kita udah baru dengan dosa. Kita sekarang tidak ada hubungan lagi dengan dosa. Hubungan kita adalah dengan Yesus Kristus. Orang percaya telah mati terhadap kehidupan lama. Ia telah dibangkitkan untuk menikmati hidup baru. Orang percaya tidak ingin kembali lagi ke dalam dosa seperti Lazarus tidak ingin lagi kembali ke dalam kubur dengan mengenakan kain kafannya. Kemudian Paulus memperkenalkan fakta kedua. Orang percaya tidak boleh melayani dosa. Saudara, dosa itu adalah tuan saudara yang mengerikan. Dan ia menemukan hamba yang rela dalam tubuh manusia yang pengen berbuat dosa. Tubuh manusia tidak berdosa, tubuh manusia bersifat netral. Tubuh dapat dikendalikan oleh dosa, juga bisa dikendalikan oleh Allah. Dulu kan bos kita adalah dosa, tetapi karena Yesus telah membeli kita dari perbudakan, kita bukan lagi bosnya dosa. Ya, jadi dosa mau nyuruh kita apa, kita bilang no, saya bukan budak kamu lagi, saya adalah hambanya Allah. Tetapi sifat manusia yang jatuh, yang tidak berubah saat pertobatan, memberi dosa pijakan untuk menyerang dan kemudian mengendalikan. Paulus mengungkapkan masalah ini, sebab aku tahu di dalam diriku, yaitu di dalam dagingku, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab aku mempunyai keinginan untuk berbuat baik, tetapi aku tidak menemukan cara untuk berbuat baik. Roma 7 ayat 18. Nanti saya jelaskan ke minggu depan. Suatu fakta yang luar biasa diperkenalkan di sini. Manusia lama, yaitu ego lama, diri sendiri, itu harusnya telah disalibkan bersama Kristus, sehingga tubuh kita tidak perlu dikendalikan oleh dosa. Kata dihancurkan dalam Roma 6 ayat 6 tidak berarti dimusnahkan, itu berarti dijadikan tidak aktif, tidak berpengaruh lagi. Kata Yunani yang sama diterima sebagai dibebaskan dalam Roma 7 ayat 2. Jika suami seorang wanita meninggal, dia dibebaskan dari hukum suaminya dan bebas untuk menikah lagi. Ada perubahan dalam hubungan. Jadi kalau kita sudah dipatahkan hubungan kita sama dosa, ya, kita bebas untuk mencari Tuhan lagi, yaitu Yesus Kristus. Hukum Taurat masih ada, tetapi tidak memiliki kuasa atas perempuan itu. Hukum legal ada bahwa mereka telah menikah, tetapi tidak memiliki kuasa atas hubungan perempuan dengan suaminya tersebut karena suaminya telah meninggal. Jadi bebas, ya. Dosa ingin menjadi tuan kita. Dosa menemukan pijakan dalam kodrat lama dan melalui kodrat lama berusaha mengendalikan anggota tubuh. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita telah mati terhadap dosa dan kodrat lama telah disalibkan sehingga kehidupan lama menjadi tidak berfungsi. Contohnya, saya dulu suka beberapa hal yang jelek dah saudara. Tapi ketika saya telah dilahirkan baru oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus memakai kuasanya bikin saya gak demen lagi sama itu. Ya, jadi istilahnya, jadi ada kuasa yang membuat saya bisa tidak berbuat dosa. Ya, Paulus tidak sedang menggambarkan sebuah pengalaman. Ia menyatakan sebuah fakta, sebuah doktrin. Pengalaman praktis nanti akan datang kemudian. Tapi Anda harus tahu dulu doktrinnya. Merupakan fakta sejarah bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib. Merupakan fakta sejarah bahwa orang percaya mati bersamanya. Dan barang siapa telah mati,
ia dibebaskan dari dosa. Bukan bebas untuk berbuat dosa seperti yang dinyatakan secara keliru oleh penuduh Paulus, tetapi dibebaskan dari dosa. Saudara, dosa dan kematian tidak berkuasa atas Kristus karena sudah dikalahkan. Kita yang ada di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu dosa dan kematian gak berkuasa lagi atas kita. Yesus Kristus tidak hanya mati untuk dosa-dosa, tetapi ia juga mati kepada dosa. Artinya dia tidak hanya membayar hukuman atas dosa, tetapi ia juga mematahkan kuasa dosa. Gagasan tentang kekuasaan ini membawa kita ke Roma 5 ayat 12 sampai 21, di mana Paulus membahas tentang pemerintahan dosa, kematian dan kasih karunia. Melalui Yesus Kristus kita memerintah dalam hidup sehingga dosa tidak lagi mengendalikan hidup kita. Saudara, bagian kedua adalah masalah hati. Pertama adalah masalah pikiran. Kita tahu Yesus sudah mati, yang pertama. Kita tahu Yesus sudah mati. Karena itu kita tidak perlu lagi untuk menjalani dosa. Kita bisa, kita punya kuasa. Nah, bagian kedua ini Roma 6 ayat 11 adalah masalah hati. Anda pandangnya gimana? Oke? Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, menganggapnya, menyetujuinya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini ayat penting, saudara. Kita setiap hari, saudara, tiap hari kita harus ingat ini, bahwa saya telah mati bagi dosa, tetapi saya hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Itu prinsip hidup kita. Ya, saudara, memandangnya yaitu masalah hati. Kata memandangnya adalah terjemahan dari kata Yunani yang digunakan 41 kali dalam perjanjian lama. Ya, 19 kali hanya dalam Roma. Kata ini muncul dalam Roma 4 di mana diterjemahkan sebagai memperhitungkan, menghitung, membebankan, mengkreditkan, menempatkan di dalam rekening seseorang. Mungkin merupakan terjemahan terbaik. Jadi bahasa Yunani adalah logizomai, artinya dikreditkan, dianggap, dimasukkan ke dalam rekening orang, dipandang atau ya. Memandangnya juga berarti menempatkan ke dalam perhitungan seseorang. Artinya percaya apa yang dikatakan firman dalam dikatakan Tuhan dalam firman-Nya benar-benar terjadi dalam hidup Anda. Ya, Anda percaya dalam hati bahwa ini akan terjadi di dalam hidup Anda. Paulus tidak menyuruh pembacanya merasa-rasa seolah-olah mereka mati dalam dosa, tetapi harus ada sesuatu dalam hati yang benar-benar percaya gitu loh. Atau bahkan untuk memahami sepenuhnya, tetapi bertindak berdasarkan apa? Firman Tuhan untuk mengklaimnya untuk diri mereka sendiri. Ya. Memandangnya adalah masalah iman yang menghasilkan tindakan. Ini seperti menandatangani cek. Jika kita percaya bahwa uang itu ada di rekening giro, kita akan menandatangani nama kita dan mengambil uang itu. Memandangnya bukanlah mengklaim janji, tetapi bertindak berdasarkan fakta. Ya, kita percaya, kita tindak, saudara, ya. Dan dari pengalaman, dari pengetahuan yang kita tahu, Tuhan tidak memerintahkan kita untuk mati terhadap dosa. Ia memberitahu kita bahwa kita telah mati terhadap dosa. Itu yang kita harus tahu. Bukannya jadi kewajiban, tapi kamu telah mati untuk dosa. Dan sekarang kamu bisa hidup bagi Allah. Lalu memerintahkan kita untuk bertindak sesuai dengan itu. Karena itu ayat 16, ayat 11 itu penting. Kita tiap hari bangun pagi kita bilang, kita mati terhadap dosa dan kita hidup untuk Tuhan dan Allah kita. Jadi sekalipun kita tidak bertindak sesuai dengan itu, fakta-fakta itu tetap benar. Instruksi Paulus pertama yaitu kita tahu, berpusat pada pikiran, pengetahuan. Instruksi kedua adalah memandangnya, berfokus pada hati. Dan instruksi ketiga menyentuh kehendak. Ya. Roma 6 ayat 12 sampai 23. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah kamu menyerahkan, ya kehendak itu serahkanlah ya, menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu itu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu, mulutmu, tanganmu, kepalamu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun di dalam ketaatan yang memimpin kamu ke dalam kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik darinya, semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, jika kita percaya dengan Yesus dengan segenap hati, kita tahu bahwa Dia telah mati bagi dosa kita dan telah bangkit bagi kita, dan kita juga tahu bahwa kita diidentifikasi kepada Tuhan Yesus, maka kita harus memandang hidup kita mati bagi dosa tetapi hidup kepada Tuhan Yesus, dan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi hamba kebenaran. Itu simple, saudara, ya. Dan kita ada kuasa untuk itu. Oke, saudara. Sekarang kata menyerahlah, yaitu kehendak. Kata menyerah ditemukan 6 kali dalam bagian ini. Itu berarti menyerahkan, mempersembahkan, menawarkan sebagai korban. Karena kita sudah hidup bagi Kristus, kita telah mati bagi dosa, sudah hidup bagi Kristus. Oleh itu kita harus mempersembahkan tubuh jiwa kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Menurut Roma 12 ayat 1, tubuh orang percaya harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang hidup untuk kemuliaannya. Korban-korban perjanjian lama adalah korban mati. Tuhan mungkin meminta sebagian dari kita untuk mati baginya, mungkin martir, ya. Tetapi Dia meminta kita semua untuk hidup bagi Dia. Bagaimana kita harus menyerahkan diri? Saudara, ini adalah tindakan kehendak berdasarkan apa? Pengetahuan yang kita miliki tentang apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kita. Ini adalah tindakan yang cerdas, bukan keputusan impulsif sesaat berdasarkan gejolak emosi. Bukan emosi. Kita udah tahu bahwa apa yang dilakukan Kristus, oleh sebab itu kita bertindak sesuai dengan apa yang telah terjadi bagi kita. Penting untuk memperhatikan bentuk kata kerja dalam ayat-ayat ini. Terjemahan harafiahnya adalah, janganlah kamu senantiasa membiarkan dosa berkuasa dalam tubuhmu yang fana, sehingga kamu senantiasa menuruti hawa nafsunya. Arti senantiasa terus menerus, saudara. Jangan pula senantiasa menyerahkan anggota tubuhmu sebagai senjata kejahatan untuk berbuat dosa, tetapi serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Allah. Penyerahan sepenuhnya itu dijelaskan dalam Roma 12 ayat 1. Nanti kita akan belajar. Harus ada kehidupan orang percaya, penyerahan tubuh yang terakhir dan lengkap kepada Yesus Kristus. Ini tidak berarti tidak akan ada langkah-langkah penyerahan selanjutnya, karena akan ada. Semakin lama kita berjalan dengan Yesus Kristus, semakin seluruh tubuh kita akan dipersembahkan kepada Yesus Kristus, dan semakin dalam persekutuan itu harus menjadi. Tetapi tidak akan ada langkah-langkah selanjutnya kalau kita tidak melakukan langkah pertama. Maukah kita untuk mempersembahkan organ-organ tubuh kita, pikiran kita, kehendak kita untuk Yesus Kristus? Harus iya. Kenapa? Kita telah mati bagi dosa, tetapi kita hidup oleh Yesus Kristus. Bentuk kata kerja dalam Roma 12 ayat 1 sesuai dengan Roma 6 ayat 13. Artinya apa? Menyerahkan, penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Tentu saja kita setiap hari menyerahkan diri kembali kepadanya, tetapi bahkan itu pun didasarkan pada penyerahan terakhir dan lengkap.
Mengapa Tuhan menginginkan tubuhmu? Pertama-tama, tubuh orang percaya adalah bait Allah dan ia ingin melakukannya untuk kemuliaannya. Saya kerja di Grand USU, apakah saya penyerahan sepenuhnya tempat Tuhan? Ya, kenapa? Saya melakukan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Saya lakukan ini agar orang-orang dapat melihat Yesus Kristus di dalam diri saya. Ya, tetapi Paulus menulis bahwa tubuh juga merupakan alat dan senjata Allah. Allah ingin menggunakan anggota tubuh sebagai alat untuk membangun kerajaannya dan senjata untuk melawan musuh-musuhnya. Alkitab menceritakan tentang orang-orang yang mengizinkan Allah untuk mengambil dan menggunakan tubuh mereka untuk memenuhi tujuannya. Allah menggunakan tongkat di tangan Musa menaklukkan Mesir. Ia menggunakan ketapel di tangan Daud untuk mengalahkan Goliat. Ia menggunakan mulut dan lidah para nabi. Kaki Paulus yang setia membawanya dari kota ke kota saat ia memberitakan Injil. Mata Rasul Yohanes melihat penglihatan di masa depan. Telinganya mendengar pesan Allah dan jari-jarinya menuliskan semuanya di dalam sebuah buku yang dapat kita baca. Namun, Anda juga dapat membaca dalam Alkitab kisah-kisah tentang anggota tubuh yang digunakan untuk tujuan berdosa. Mata Daud memandang istri tetangganya, pikirannya merencanakan tipu daya jahat, tangannya menandatangani perintah pengecut untuk membunuh suami wanita itu. Saat Anda membaca Mazmur 51, Anda melihat bahwa seluruh tubuhnya terpengaruh oleh dosa. Matanya, pikirannya, telinganya, hatinya, bibir, serta mulutnya. Tidak heran pada Mazmur 51, Daud berdoa untuk pembersihan menyeluruh, saudara. Ya. Mengapa kita harus menyerah? 3 kata merangkum alasan kita untuk menyerah, karena kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. Kedua, tentang kita telah merdeka, dan yang ketiga adalah kita menyerah agar kita dapat menghasilkan buah. Oke, saya bahas satu-satu dengan pendek. Kasih karunia. Karena kasih karunia Allah, kita menyerahkan diri kepadanya. Paulus telah membuktikan bahwa kita tidak dapat diselamatkan oleh hukum Taurat dan bahwa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Fakta bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia tidak memberi kita alasan untuk berbuat dosa, tetapi memberi kita alasan untuk taat. Dosa dan hukum Taurat berjalan beriringan. Sengat maut adalah dosa dan kekuatan dosa adalah hukum Taurat. Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, dosa kehilangan kekuatannya. Ya. Hukum tidak bisa menghukum kita lagi karena udah dibela oleh Tuhan Yesus, ya. Tentang kebebasan. Ilustrasi tentang Tuhan dan hamba sangat jelas. Apapun yang Anda serahkan menjadi Tuhan Anda. Sebelum Anda dibebaskan oleh Tuhan Yesus, Anda adalah budak dosa. Artinya apa? Dosa itu bosnya kamu. Bosnya kamu ngomong begini, lu tidak bisa tidak lakukan. Dosa bilang mencuri, kamu nggak bisa nggak mencuri. Tapi setelah menjadi milik Yesus, dosa bukan bos kita lagi. Yesus bos kita. Anda dibebaskan dari perbudakan lama dan dijadikan hamba Kristus. Oke? Roma 16 ayat 19 menunjukkan bahwa orang Kristen seharusnya sama antusiasmenya dalam menyerahkan diri kepada Tuhan sama halnya dalam menyerahkan diri kepada dosa. Ya, jadi dulu bos kita dosa ngomong apa, kita dengan antusias melakukannya, dengan senang hati, dengan nafsu. Sekarang kita jadi hamba Tuhan Yesus, kita juga harus melakukan itu dengan antusias yang sama. Gila-gilaan sama Tuhan Yesus, ya. Seorang teman pernah berkata kepada saya ingin menjadi orang kudus sebaik saya dulu ketika saya menjadi berdosa. Saya tahu apa maksudnya, karena di masa sebelum bertobat, ia hampir menjadi pemimpin para pendosa. Oke, orang yang belum diselamatkan bebas dari kebenaran, bukan bebas dari dosa. Tetapi perbudakannya pada dosa hanya membawanya semakin ke dalam keperbudakan, sehingga semakin sulit untuk melakukan apa yang benar. Anak yang hilang adalah contohnya. Ketika berada di dalam rumah, ia memutuskan ingin kebebasannya. Jadi ia meninggalkan rumah untuk menemukan dirinya sendiri dan menikmati dirinya sendiri. Tetapi pemberontakannya hanya membawanya semakin dalam ke dalam perbudakan. Ia menjadi budak keinginan yang salah, kemudian budak perbuatan yang salah, dan akhirnya ia menjadi budak secara harafiah karena ia harus mengurus babi-babi. Ia ingin menemukan dirinya sendiri, tetapi ia kehilangan dirinya sendiri. Apa yang ia anggap sebagai kebebasan ternyata adalah perbudakan terburuk. Baru ketika ia kembali ke rumah dan tunduk kepada ayahnya, ia menemukan kebebasan sejati.
Ya, buah, alasan kita harus berbuah. Jika kamu melayani seorang tuan, kamu dapat mengharapkan untuk menerima upah. Dosa membayar upah. Upahnya apa? Kematian. Allah juga membayar upah. Apa? Kekudusan dan hidup yang kekal. Dalam kehidupan baru di dalam Yesus Kristus, kita menghasilkan buah yang memuliakan Allah dan membawa sukacita di dalam hidup kita. Kita biasanya menerapkan Roma 6 ayat 23 kepada orang yang belum diselamatkan, dan tentu saja itu berlaku. Tetapi ayat ini juga berisi peringatan bagi orang yang telah diselamatkan. Lagi pula ayat ini ditulis untuk orang Kristen. Ada dosa yang bukan membawa kepada kematian. Dan karena itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan banyak pula yang meninggal. Samson misalnya tidak mau menyerahkan diri kepada Allah, tetapi lebih milih menuruti hawa nafsu, dan akibatnya adalah kematian. Saudara, sebagai penutup, jika orang percaya menolak untuk menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan, tetapi menggunakan anggota tubuhnya untuk tujuan berdosa, saudara, maka ia berada dalam bahaya didisiplinkan oleh Bapa. Dan ini bisa jadi kematian. Ya, lihat Ibrani 12 ayat 5-11, perhatikan khususnya ayat 9. Ketika petunjuk itu perlu diperhatikan setiap hari selama kita hidup. Ketahuilah, Anda harus tahu, Anda harus belajar Alkitab, bahwa kamu telah disalibkan bersama Kristus dan telah mati bagi dosa. Pandanglah hal ini secara benar dalam hidupmu sendiri. Dan yang ketiga, serahkanlah tubuhmu kepada Tuhan untuk digunakan bagi kemuliaannya. Setelah kamu mengetahui kebenaran-kebenaran ini, pandanglah itu benar dalam hidupmu, dan kemudian serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Allah. Itu adalah cara untuk mengatasi dosa, saudara. Jadi orang Kristen tidak boleh lagi menguat dosa karena punya kuasa untuk itu. Tuhan Yesus memberkati. Bagian 6, 7, 8 itu penting. Bagian 7 orang Kristen dan hukum Taurat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita naikkan satu penyandang yang tadi. Ku telah mati dan tinggalkan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini, buat pengajaran sehingga kami menjadi murid-Mu, kami menjadi hamba-Mu, bukan lagi kami menjadi hamba dosa, tapi kami menjadi hamba Kristus, sebab kami sudah Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah-Mu yang kudus, yang memampukan kami, sehingga saat ini kami bisa memandang Engkau, dan hati kami bahwa Yesus Kristus mampukan setiap kami untuk melepaskan, untuk membuang, mematikan keinginan-keinginan dosa kami, agar kami serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengajaran yang berharga malam hari ini. Kiranya Roh-Mu senantiasa memampukan kami. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya malam hari ini kami adalah hamba Kristus, bukan hamba dosa. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Pak David, dan pengajaran, hamba-Mu dalam pekerjaan, rumah tangga, bahkan pelayanannya Tuhan, kiranya kasih karunia anugerah-Mu semakin hari melimpah, hikmat payuan menjadi bagian, sehingga pengajaran-pengajarannya membawa kami semakin hari mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami dalam kelas ini, kami percaya kekuatan kemampuan untuk kami menjadi hamba Kristus, kekuatan kemampuan kami untuk kami mati bagi dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, kekuatan hari-hari ini, biarlah kesehatan kami terus nanti menjadi bagian kehidupan kami untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kiranya juga berkat teman-teman semuanya yang tidak bergabung bersama-sama dengan kami, kiranya kekuatan baru kembali bagi mereka, hikmat pengertian Tuhan, damai sejahtera memerintah bagi mereka semuanya. Terima kasih, kami mengakhiri Bible Study. Malam hari ini kami menerima berkat daripada Engkau. Silakan Pak David, berkat. Ya. Kiranya Allah damai sejahtera mengutuskan kamu seluruhnya dan semoga tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita untuk yang kedua kalinya. Dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.